Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semuanya ya. Baiklah, kali ini kita berjumpa lagi di materi perkuliahan kita, yaitu analisa bisnis digital ya. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan dari materi kita minggu sebelumnya yang berhubungan dengan pengenalan apa itu analisa bisnis ya, kemudian apa itu analisa digitalnya atau apa itu bisnis digitalnya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan manfaat ataupun tujuan dari apa sih analisa bisnis digital ya. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, di sini kita review sedikit dari minggu sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Tujuan dan manfaat dari analisa bisnis secara garis besarnya dia adalah apa ya? Satu analisa bisnis yang bisa dikatakan salah satu yang sangat penting ya untuk bisa senantiasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya dalam melakukan analisa bisnis manajernya, terutama kemudian memiliki kewajiban untuk melakukan analisanya itu secara global ataupun secara menyeluruh. Nah, jadi tujuan analisa bisnisnya adalah salah satu tujuan dari analisa bisnis agar sebuah perusahaan itu tahu sih di mana posisi perusahaan tersebut berada saat ini ya. Jadi sehingga perusahaan itu bisa melakukan ya cara-cara tertentu ya untuk menghadapi apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus dilakukan ya. Yang mana nanti bisa mengembangkan apa saja yang sudah ada pada perusahaannya. Ya, selain itu juga tujuannya dengan adanya analisa bisnis ini untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi tentunya dengan mengetahui kelemahan tadi yang dimiliki dari perusahaan itu akan dapat merubah kelemahan tersebut menjadi bagian dasar ya untuk bisa meningkatkan perusahaan itu lebih maju lagi ke depannya ya. Oke, kita next. Nah, jadi di sini apa sih bisnis digital? Nah, kemarin juga sudah sempat kita singgung sebenarnya apa itu bisnis digital. Nah, di sini dikatakan bisnis digital suatu jenis bisnis jasa ataupun produk yang bisa dimanfaatkan kecanggihan teknologi atau kita campur baurkan dengan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya itu dengan cara bisnis digital, ya dikenal dengan bisnis digital. Ini dia merupakan sebuah aktivitas promosi ya, katakanlah aktivitas promosi baik itu untuk sebuah brand ataupun produk ya untuk menggunakan media elektronik ya yang bisa kita kenal juga dengan yang namanya apa ya dengan digital ya dengan teknologi digital. Nah, jadi semua bisnis ini bisa dikatakan sekarang ini sudah berpindah haluan ya dengan bisnis digital ini untuk menggait lebih banyak sekali konsumen, terutamanya ya di dunia maya, apalagi saat ini kita dalam kondisi pandemi, ya semuanya kita sudah menggunakan katakanlah minimal handphone ya yang bisa menjadi bahan transaksi kita apa saja gitu ya. Jadi karena kita tahu juga ya semakin lama dunia digital dan teknologi ini maka semakin apa ya tidak bisa dikatakan tidak terbatas ya ataupun bisa semakin kreatif orang untuk berlomba-lomba bisa memperkenalkan jasa ataupun produknya ke khalayak ramai atau ke orang-orang gitu ya tentunya. Kemudian bisnis digital ini, nah ini ya, tidak semata juga terkait dengan penjualan produk ya, tanpa wujud saja, bukan hanya sekedar kita mempromosikan ini itu tanpa adanya produknya ya, seperti perangkat lunak komputer atau software. Nah, di sini bisnis digital juga tidak hanya tentang produk fisik juga yang dikemas dalam bentuk digital seperti e-book ya atau buku elektronik. Jadi semua jenis usaha yang menjual produknya secara online, baik menggunakan website ataupun aplikasi termasuk dalam ranah
bisnis digital. Ya, jadi bukan hanya produk saja, tadi ya jasa, ya, terus software dan lain sebagainya. Nah, itu juga sudah merambahnya ke penjualannya itu ke bisnis digital. Kemudian tipe bisnis ini juga bisa diartikan sebagai sebuah pemanfaatan dari sebuah kecanggihan teknologi ya dalam pengembangan sebuah bisnis yang basisnya itu digital. Walaupun kini bisnis digital itu justru itu lebih luas ya. Kalau kita lihat ya banyak sekali orang sudah memanfaatkan yang namanya bisnis digital ya atau memanfaatkan marketing digital ya, katakanlah marketing digital ya untuk bisa apa ya, bisa salah satu strategi untuk memasarkan barang ataupun produknya itu ya ataupun jasa yang bisa dikatakan bisa lebih efektif ya di zaman sekarang tentunya. Nah, hal ini kemudian membuka kesempatan besar bagi para pebisnis tentunya ya untuk lebih lebar lagi mengepakkan sayap tentunya ya di dunia bisnisnya karena berbeda platform maka bisnis digital pun punya teknik pemasaran yang berbeda-beda ya dengan bisnisnya masing-masing ya. Nah, ini kemudian dikenal juga dengan istilah digital marketing tadi yang sudah saya sebutkan. Semuanya sudah memanfaatkan digital marketing tadi, di mana orang sudah memanfaatkan apa ya strategi itu sudah menggunakan digital semua, pemasarannya itu sudah basisnya digital, ya. Ya kita next. Nah, digital marketing itu sendiri bisa diasumsikan sebagai salah satu pemasaran bisnis digital yang terdiri dari di sini ada COO, kemudian ada periklanan online, ya contohnya ada FB banyak ya, apalagi sekarang TikTok juga sudah bisa dijadikan media promosi ya. Terus ada YouTube dan lain sebagainya. Kemudian promosi media cetak, walaupun sudah basisnya digital, media cetak juga tetap berjalan ya. Bagaimanapun orang selalu berlomba-lomba untuk mempromosikan tadi yang saya bilang baik jasa maupun produknya. Kemudian promosi di Google ya, iklan televisi dan radio, promosi di media sosial ya, yang tadi ya media sosial itu luas cakupannya ya. Ada IG, tadi ya ada TikTok, apalah itu ya banyak sekali ya. Kemudian mobile marketing juga sudah dimanfaatkan, ini juga memang sudah ya. Kemudian ada email marketing di mana kita sering mendapatkan email kalau kita sudah berbelanja ya. Kemudian website marketing dan lain-lain yang mana promosinya itu lebih cenderung melalui platform. Ya banyak sekali ya. Sekarang ini ya seperti kita belanja kayak di Shopee ya, kemudian Tokopedia ya, Lazada dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya. Nah, jenis bisnis digitalnya kalau kita lihat secara umum ya dalam bisnis digital itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama di sini misalkan adanya versi digital. Nah, dari versi digital, bisnis non digital itu adalah bisnis yang bisa menawarkan versi digital ya dari barang ataupun jasa yang mana biasanya itu dijual dalam bentuk fisiknya ya seperti menjual e-book, e-jurnal, terus e-komik ya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya fasilitator digital. Dari bisnis non digital ini adalah bisnis yang bisa memfasilitasi bisnis barang, produk ya, bahkan jasa itu menggunakan teknologi digital seperti online shop ya. Online shopnya banyak sekali juga ya sudah kita kenal. Kemudian ketika ada hibrid ya ini merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis ya terutama di dunia bisnis digital untuk bisa memaksimalkan pendapatan tentunya. Oke ya. Jadi untuk pengenalan materi kita hari ini tentang apa itu bisnis digital cukup dulu di video kali ini. Kita akan lanjutkan di Zoom kita ya. Jadi saya rasa sekian dulu dari saya. Kita lanjut di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.